Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 4 ayat yang kedua. Tidak terasa saudaraku, kita sudah mau masuk ke penghujung surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Ayat 1 kita sudah belajar tentang jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Kita juga sudah belajar bagaimana iblis ini bisa sampai merasuki diri seseorang. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Saya bisa belajar itu di video yang sebelumnya. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang antikris sudah ada di dalam dunia. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 ayat 2 dan dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang di dalam daging adalah dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang di dalam daging itu bukan dari Allah. Dan inilah antikristus itu yang telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Nah, tandanya apa? Kalau seseorang itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging atau Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu dari Allah. Tetapi yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu telah datang ke dalam daging atau menjelma menjadi manusia, itu bukan dari Allah. Itulah antikristus atau dikatakan antikris. Dan antikris ini telah ada di dalam dunia. Sudah ada dalam dunia ini. Apa ini saudaraku? Nah ini, dalam ayat 2 dan 3 ini, Rasul Yohanes menjelaskan lebih spesifik bedanya roh Allah dengan roh antikris. Dijelaskan beda. Setiap roh atau pribadi yang mengaku Yesus Kristus datang menjelma menjadi manusia, itu adalah roh yang dari Allah. Nah, artinya di sini adalah orang tersebut mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat satu-satunya, saudaraku. Nah, jadi orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging itu sekaligus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat satu-satunya manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia sesaat selama 33,5 tahun untuk menebus dosa manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Setelah itu, Yesus Kristus kembali menjadi Allah yang kekal. Sehingga semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11. Orang-orang yang tidak mengakui hal ini, yang beranggapan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia biasa, sama seperti halnya tokoh-tokoh yang lain. Yesus itu bukan juru selamat. Mana bisa manusia menjadi juru selamat dunia? Itu kan tidak mungkin. Nah, itu bukan dari Allah, saudaraku. Pemikiran-pemikiran itu bukan dari Allah. Itu pemikiran-pemikiran dari setan, dari iblis. Itulah roh antikris. Segala pengajaran semacam itu patut ditolak sepenuhnya. Rasul Yohanes berusaha menetralisir pengajaran yang beredar waktu-waktu itu. Pengajaran yang beredar pada waktu zaman Yohanes itu di dalam surat 1 Yohanes itu pengajaran gnostik. Kita sudah belajar pengajaran gnostik di video yang pertama, yang awal-awal. Tujuan dituliskannya surat 1 Yohanes itu. Nah, sekarang pengajaran sejenis. Dulu pengajaran gnostik, zaman sekarang pengajaran sejenis yang beredar. Namanya pengajaran apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan. Yesus Kristus hanya manusia biasa. Itu pengajaran yang patut ditolak sepenuhnya, seluruhnya. Nah, ini saudaraku ya, kita sudah mengerti perbedaan roh antikris dan roh Allah. Nah, antikristus ini sudah ada dalam dunia. Dikatakan dalam ayat 3. Loh, kok dituliskan sudah ada? Padahal ini belum zamannya antikris.
Nah, apa yang dimaksud antikris sudah ada dalam dunia. Ini yang dimaksud adalah rohnya, roh antikris, pemikiran antikris. Itu sudah ada sejak lama. Apa roh antikris? Ini adalah roh yang berusaha melawan Yesus Kristus, baik dari sisi keilahiannya maupun dari firman Tuhannya. Itu ditentang, disangkal, dilawan, bahkan ada yang memakai kekerasan. Itu roh-roh antikris yang hinggap, juga bahkan merasuk dalam diri seseorang yang buka hati, saudaraku. Nah, ini saudaraku, antikristus juga dikatakan akan datang. Katakan di dalam ayat 3 kan, bahwa ia akan datang. Loh, dia akan datang. Dan sekarang ini sudah ada dalam dunia. Loh, kok berkontradiksi, berkebalikan pernyataannya ini. Nah, artinya di sini nanti suatu saat yang akan datang itu akan muncul satu pribadi manusia yang dirasuk oleh iblis, yang disebut putra kebinasaan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, a man of perdition. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Yudas juga disebut putra kebinasaan, Yohanes 17 ayat 12. Yudas itu bisa dikatakan adalah antikris pertama. Antikris pertama saat Tuhan Yesus lahir, ya menjelma menjadi manusia, dia punya murid Yudas. Itu antikris pertama, dia mengkhianati gurunya, dia mengkhianati itu, saudaraku. Nah, yang akan datang juga akan muncul, tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa menebak-nebak siapakah dia. Nggak boleh, saudaraku. Yang jelas ini adalah satu pribadi manusia yang dirasuk oleh roh, oleh iblis, saudaraku, sehingga dia menjadi sempurna dalam dosa walaupun masih dalam dunia. Luar biasa. Nah, itu yang nanti akan datang. Saat ini yang sudah ada, yang berada dalam dunia ini siapa? Ini adalah roh antikrisnya. Jadi bukan antikris sesungguhnya, ini hanya roh. Nah, roh ini yang hinggap. Maka dari itu ada orang yang begitu benci terhadap kekristenan, ada orang yang melawan kekristenan, ada yang sampai Alkitab disobek-sobek. Nah, kok bisa berani? Itu roh antikris yang hinggap, bahkan merasuk. Merasuk itu berarti kita sudah belajar tuh tingkat-tingkat kerasukan, ya. Pertama hinggap, merasuk, menyempurnakan. Nah, kalau tahap hinggap itu dosa-dosa manusiawi, ya, dia mungkin menghina, mengejek gitu ya. Tapi kalau sudah dirasuk, saudaraku, berani mungkin menganiaya sampai bahkan membunuh, menyiksa. Itu kok bisa sekejam itu? Itu adalah roh antikris yang merasuk dalam diri seseorang. Oleh karena itu hati-hati, saudara. Kita perlu mengawasi diri kita, pribadi kita, dan ajaran kita. Apa yang keluar, yang kita pikirkan, yang dikeluarkan lewat ide-ide, yang kita perkatakan, yang kita perbuat, itu harus diawasi. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Jangan sampai ada penyimpangan dari ajaran-ajaran kita dan dari pribadi kita. Sehingga apa? Menyesatkan banyak orang. Belajar bertekun dalam firman Tuhan. Kemudian selidiki lebih dalam. Tanyakan yang tidak mengerti kepada pemimpin-pemimpin rohani, sehingga terbentuk suatu pengertian yang benar. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Belajar, awasi diri kita, jangan sampai kita buka hati, perbuatan kita penuh dosa sehingga iblis ini hinggap. Kalau udah hinggap, wah, lebih banyak lagi dosanya. Kalau udah merasuk, waduh, apalagi kebencian, pikiran-pikiran kebencian, itu kalau sudah dirasuk oleh roh antikris, berani, saudaraku, bisa berani loh. Hati-hati, saudaraku, ya. Dan awasi ajaran kita, jangan ngawur-ngawur. Kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan ngawur-ngawur, saudaraku, ya. Coba diselidiki, bener ndak, bertentangan dengan ayat lain ndak, konteksnya sesuai ndak, macam-macam kita pelajarin. Jangan ngawur-ngawur. Ngasih ajaran yang penting ajaran itu enak didengar, kata 1 Timotius. Jangan, yang penting itu firman Tuhan.
murni, gak dicampuri oleh falsafah dunia ini, saudaraku, oleh pemikiran-pemikiran pribadi, murni firman. Ya, itu di dalam pengertian secara umum 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 kita sudah belajar, dan video yang akan datang kita akan belajar tentang ketuhanan, kemanusiaan Kristus Yesus. Ya. 3. Ketuhanan, kemanusiaan Kristus Yesus. Kita perlu belajar ini supaya kita punya pengertian yang benar, yang tepat. Kok bisa Yesus Kristus datang ke dalam daging? Bisa Allah menjelma menjadi manusia? Bagaimana caranya? Nah, kita belajar di video yang akan datang, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.